Job fair di Cikarang hari ini dapat dari grup perumahan. Coba kita dengerin ya. Di mana Cikarang ya? Mana? Gila penuh banget ini. Ya begitulah ya. Makanya kita jumlah pengangguran itu masih tinggi ya karena begini, lihat aja nih. Ini kan semuanya rebutan untuk lowongan pekerjaan yang jumlahnya nggak sebanyak yang apply ya. Jadi ini yang ngelamar sebegini banyak, tapi jumlah pekerjaan yang tersedianya nggak sebegitu banyaknya. Dan ini masalah PHK ini juga apa ya? Kita lihat makin ke sini makin keren nih di tahun ini, di beberapa bulan terakhir kalau kalian lihat, yang kelihatan di media itu sebenarnya belum merefleksikan semua. Kalau saya pergi ketemu teman-teman gitu yang pebisnis ya, itu situasi di lapangannya lebih parah dari itu. Jadi hampir semua tuh melakukan efisiensi. Padahal perusahaan yang ada di situ belum tentu beneran buka loker, ada yang ikut biar ngiklanin eksistensi. Nah ini bener banget nih. Kalian kalau misalnya lihat di platform-platform yang untuk cari pekerjaan, itu nggak semuanya bener-bener cari karyawan loh. Jadi ada perusahaan yang dia posisinya nggak cari karyawan, tapi dia tetap posting. Ada yang tujuannya itu supaya perusahaannya di follow, kayak misalnya di LinkedIn. LinkedIn itu kan perusahaan ada followernya tuh. Ada yang mereka tuh targetnya buat naikin followernya. Jadi dia posting terus aja lowongan pekerjaan supaya orang-orang tahu tuh pada saat cari, oh ada perusahaan ini ya. Nah pada saat mereka tahu perusahaannya, mereka follow perusahaannya. Supaya apa? Pada saat perusahaannya posting, dia jangkauannya lebih luas. Gitu. Jadi ini benar nih, perusahaan-perusahaan yang ada di situ belum tentu beneran buka loker. Kalau udah gini, siapa yang mesti tanggung jawab? Gila. Ya makanya. Ya, ini berat ini guys. Berapa jumlah bisnis yang harus buka buat nyerap semua yang lagi nyari kerja ini? Kan orang bilang ya udah mulai bisnis aja. Nggak segampang itu ya. Nggak semua orang bisa di ngomongin mulai bisnis langsung mulai bisnis, mau mulai bisnis apa. Maksudnya kan ada kapasitas setiap orangnya juga beda-beda. Yang bilang Gen Z males, anak muda Indonesia males-males makanya pada nganggur tuh ngaca. Banyak pengangguran dan rakyat miskin tuh emang karena negara ini gagal mensejahterakan. Ada benar ada enggaknya juga lah ya. Memang lapangan pekerjaannya terbukanya nggak sebanyak itu. Jadi yang mencari ya yang punya kapasitasnya yang dapat. Kadang ada yang mencari kan yang nggak punya kapasitas yang nggak dapat. Dan terkadang memang bisa sampai di situasi di mana yang punya kapasitas pun nggak dapat karena lapangan pekerjaannya jumlahnya nggak sebanyak itu. Zaman gini model kiriman lamaran pakai hard copy. Nah itu dia. Masih banyak loh. Masih banyak. Masih banyak orang yang kirim lamaran pekerjaan pakai hard copy. Banyak ya kalau pabrik-pabrik itu kadang kalau dia buka lapangan lowongan, itu kan orang-orang yang tinggal di sekitarnya tahu tuh. Mereka datang bawa gitu, nggak lewat online. Waduh, ada lagi nih. Gila. Ini yang ngelamar mungkin ada berapa? 1.000, 2.000 orang di lapangan, tapi lowongan yang tersedia mungkin 100 ya. Wah, lihatnya benar-benar ini ya, ngeri ya. Apalagi dalam 10 tahun ke depan ada AI agent sama robot. Makanya saya udah bilang, robot tuh nggak segampang itu masuk ke Indonesia. Kalian bayangin aja. Ini aja sekarang kondisi udah kayak begini. Mau tambah si pabriknya langsung pakai robot semua. Ya, apa nggak dihancurin tuh semua robot. Jadi menurut saya implementasi robot di Indonesia nggak bakal segampang itu. Pasti paling lama di negara-negara yang memang kita masih banyak banget ketimpangannya, penganggurannya masih sangat tinggi sekali. Robot nggak mungkin semudah itu diimplementasi. Kalau di negara maju kayak Amerika, ya mungkin oke lah. Di China mungkin oke mau di-push gitu sama pemerintah. Tapi kalau di Indo mungkin agak berat ya. Mungkin 20 tahun, 50 tahun lagi baru mulai gitu pakai robot. Itu pun ada peraturan ya saya yakin robotnya dibatasi. Kalau situasinya macam ini diriku bakal balik rumah lagi. Wah enggak juga. Ya kalau kita di posisi beneran butuh uang ya. Kan banyak tuh orang yang posisinya butuh uang. Dia harus dapat pekerjaannya. Ya dia fight di sana. Itu pasti di sana banyak yang posisinya udah kejepit gitu. Jadi kalau ini ada yang ngomong diriku bakal balik rumah lagi. Spiritnya seharusnya nggak kayak gini ya. Kalau orang udah di posisi yang memang dia harus cari uang, cari pekerjaan. Dia pasti datang ke lokasi kalau memang harus datang ke lokasi. Justru itu yang benar ya. Tapi ya sayangnya lowongan pekerjaannya nggak sebanyak itu. Kalau kayak gini apa nggak sekalian kabur aja dulu nggak sih? Banyak kok negara tetangga atau di Eropa yang benar-benar nyari tenaga kerja. Nah inilah dia yang orang pada ngomongin. Kemarin kan pada viral bilang kabur aja dulu. Gini, yang pada bilang kabur aja dulu.
Bisa nggak lo cari kerja di luar negeri? Maksudnya gini, kalau di Indonesia aja cari kerja nggak bisa, di luar negeri itu kan butuh apa? Butuh bahasa dulu, bahasa Inggris. Oke, satu bahasa Inggris, kedua kapasitasnya, gitu. Itu dua udah mesti checklistnya ada dulu tuh. Kalau itu dua udah ada, ya baru bisa apply. Terus itu juga bersaing sama orang-orang yang ada di luar. Bukannya lowongan pekerjaannya ada, terus apply langsung dapat, juga sama posisinya. Dan menurut saya lebih susah ya, kalau misalnya kita cari pekerjaan yang sangat basic di luar negeri, basic banget misalnya cuma jadi asisten di rumah tangga atau yang benar-benar sangat basic, ya mungkin bisa. Tapi kalau misalnya sama kayak yang di sini yang butuh pengetahuan, ya juga sama susahnya. Ya tiap negara juga ada penganggurannya dan di luar butuh bahasa Inggris lagi. Tapi memang ada kemungkinannya bisa gitu. Kalau misalnya bisa bahasa Inggris, ya peluangnya lebih terbuka. Bisa apply-nya kemana aja kan secara global. Itu kan ada yang bilang lagi tuh, percaya nggak percaya, job fair ini jarang yang beneran nyari karyawan. Tapi ya kita nggak tahu ya secara data itu berapa persen. Tapi banyak sekali yang mereka itu masuk ke job fair, bikin postingan di online itu cuma buat branding perusahaan, supaya banyak orang tahu, supaya di-follow, di sosmed orang pada tahu. Jadi suatu ketika mereka butuh karyawan, ya gampang gitu buat nyari karyawannya karena mereka pada tahu. Dan orang juga ngomong mulut ke mulut, kemarin gue apply ke perusahaan ini loh, di bidang ini nih, gue udah follow nih di online. Sayangnya perusahaan ada yang seperti itu. Ya, dan platform nggak bikin peraturan. Ya, kalau misalnya dibikin peraturan mungkin susah juga ya. Karena gini, misalnya ada satu perusahaan, katakanlah ya, satu perusahaan, dia post di online 1 bulan. Terus si platformnya lihat, udah 1 bulan, lu nggak rekrut karyawan nih, nggak ada yang lu masukin daftar yang lu akan rekrut, akan lu interview. Wah, berarti lu posting cuman buat awareness nih, buat brand doang. Lu nggak beneran mau cari karyawan. Belum tentu. Mungkin aja dia udah nyaring nggak dapet. Jadi nggak segampang itu kalau dari sisi platformnya untuk nge-ban ini ya, tindakan ini. Jadi susah lah. Jadi memang ini pasti ada. Di mana perusahaan itu dia post lowongan pekerjaan, ikut job fair, cuman buat branding aja, biar orang tahu, biar orang ngomongin, orang follow. Ini saya dulu nggak tahu loh. Saya dulu pada saat mulai pertama kali bisnis, saya tuh pikirnya kalau kita perusahaan masuk ke job fair, ya beneran emang mau cari karyawan. Terus kita post di online, kita kan bayar, ya beneran mau cari karyawan. Ternyata kalau perusahaannya gede, memang dia budgetnya gede, profitnya gede, itu ada budgetnya yang bisa dia mainin di situ. Naikin awareness-nya lewat posting lowongan pekerjaan. Tapi kita nggak tahu ya secara data ini berapa persen yang kayak gitu. Di luar negeri ada yang kayak gini, di Indo juga ada yang kayak gini. Rusuh cuman buat barcode doang. Oh, itu disuruh nge-scan ya buat pekerjaannya. Wondering hal-hal kayak gini terjadi di luar negeri nggak sih? Oh, juga ada. Di negara berkembang pasti ada. Pasti. Kalau kalau misalnya lihat luar negeri jangan lihat Amerika doang ya. Lihat di negara-negara yang mungkin posisinya kayak Indonesia ya pasti ada lah. Penganggurannya juga masih tinggi. Nah, apa nih? Coba kita lihat. Oh, ada yang pingsan. Ini ada yang pingsan ini. Acara dibikin sehari, masuk ke dalam cuman buat barcode Google Form. Wah, ngaco banget. Mereka tuh masuk ke dalam cuman buat nge-scan barcode doang. Kenapa nggak ditaruh di online ya? Ribet banget ya harus ngantri kayak begini buat nge-scan barcode doang. Aduh, sampai ada yang pingsan di sana. Iya itu pasti pingsan tuh tadi tuh. Aduh, sedih banget pengen nangis. Ternyata pengangguran sebanyak itu dan gua salah satunya. Ya, pengangguran sebanyak itu. Ya, kalau saran saya sih, kalau misalnya kalian salah satu orang yang nganggur, pakai waktunya buat produktif ya, tambah ilmu, belajar, dengerin banyak terkait dengan edukasi, coba cari-cari yang lain yang mungkin bisa dikeker gitu ya. Jadi jangan terlalu kaku, ngincernya cuma satu jenis pekerjaan, cari yang lain juga. Karena memang posisi sekarang, semua orang tuh lagi efisiensi, lagi posisinya nggak sebaik itu ya secara rata-rata. Memang nggak semua, ada perusahaan yang bagus, ada perusahaan yang tumbuh, tapi secara umum memang semuanya ikat pinggang gitu. Jadi kita harus lebih fleksibel, cari pekerjaannya jangan terlalu kaku. Beruntung banget yang dapat kerja, ya iyalah bener. Makanya kalau ada orang yang ketemu saya terus ngomong, aduh ini capek, kerjaannya begini. Nah, dia tuh harus dikasih lihat video-video yang tadi kita lihat itu tuh. Udah dapat kerja tuh mesti bersyukur. Menurut saya memang harus bersyukur. Karena sekarang nyari kerjaan nggak gampang. Apalagi kalau orang-orang yang awalnya merintis ya kan orang bilang, udah langsung mulai bisnis aja. Kalau pengen ngumpulin modal misalnya, paling nggak buat hidupin keluarganya dulu, kan harus kerja. Ya kalau udah dapat kerjaan disyukuri. Itu kan bisa menghidupi kerjanya yang benar. Gitu. Karena di luar sana banyak sekali orang yang mau dapat kerjaan apapun itu. Termasuk posisi orang-orang yang bilang, capek nih kerja. Ya itu orang lain kalau ditanya pasti banyak yang mau ngisi posisi itu, yang orang bilang capek itu. Makanya saya agak kurang pas ya kalau ketemu orang yang kayak gitu, saya pasti bilang mesti
Mesti bersyukur lah sekarang pengangguran itu banyak banget. Yang viral si siapa? Si suaminya dari Presiden Prancis yang digampar sama istrinya. Langsung dibikin meme loh. Buset deh langsung dibikin meme kayak begini. Usia istrinya kan 25 tahun lebih tua ya dari dia. Usia istrinya si Macron ini saya juga baru tahu. Nah ini gila nih guys. Ini apa nih? Coba kita nonton ya. I feel safe with him in an SUV, and it seems to be like the right type of car for him. I think the range is only going to get better. Ya ini semuanya pakai AI nih bikinnya. Kemarin kan saya ada bikin juga. Oh ini 100% AI, ini TikTok juga. Kalau kalian perhatiin di IG saya juga bikin ya. Saya cobain pakai Google VO3. Itu memang harus diakalin sekarang. Kita kalau buka websitenya Google VO3 pengen bikin AI, itu tuh dibatesin. Untuk Indonesia masih Google VO2 yang nggak ada suaranya. VO3 itu ada suaranya. Jadi dia bikin video kayak begini, langsung ada suaranya, sound effect-nya langsung di videonya. Cuman dari ketik-ketik prompt doang. Itu harus pakai VPN, harus diakalin, tapi harus bayar. Ya nggak gratis ya, harus bayar. Saya udah cobain, kalau kalian lihat di IG yang saya post tuh di Asal Pola Pikir, kan ada tuh yang ngomongin tentang growing orang dikejar zombie. Nah itu tuh pakai Google VO3. Ya saya cukup yakin nih. Ini dalam 10 tahun lagi kita akan ada satu platform yang kayak Netflix ya. Itu platformnya bakal isinya semuanya AI. Ini kayak begini kan kita nggak bisa lihat nih. Mana tahu ini AI. Mungkin ini sekarang kita masih bisa nebak ini AI ya. Tapi bayangin, 5 tahun lagi. Ini dari tahun lalu terhadap tahun ini aja. Itu bedanya udah jauh banget loh. Bedanya udah jauh banget kalau misalnya kalian perhatiin perkembangannya dari sisi video generation ya, image generation untuk buat gambar sama video. Beda jauh banget. Sekarang dia bisa bikin gambar begini sama sound effect. Nih coba dengerin. Pas dia duduk, ya pas dia motong, pas dia kayak menghela napas, itu kan ada sound effect-nya. Nah, Google VO3 tuh bisa tuh, dia buat keluarin itu. Ya, lagi nih. Tuh, ditulis ya Google VO3. Wait a minute. Nah, ini sih udah bener-bener habis lah nih ya, orang yang buat film. Bakal berat nih saingannya, semua orang bisa bikin film. Gila ya. Gila gini. Gila ya. Gila. Kita nggak tahu ini bakal segila apa. Tapi prediksi saya bakal ada Netflix yang kayak Netflix. Itu kita bayar, subscribe, tapi semuanya film AI. Dan bagus-bagus. Karena kalau kalian cari di YouTube ya, banyak orang yang bisa bikin film bagus loh. Demo nih. Ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. Yang bikin film nih jadi banyak gitu. Tadinya biayanya tinggi, tapi karena ada si Google VO3 ini, saya yakin nanti ChatGPT bakal bikin suaranya, dia bakal saingin si Google VO3 ini. Dan dari tahun ke tahun tambah lama tambah tajam. Nah ini kita bakal mengalami satu masa di mana semua orang bisa bikin film sendiri. Selain bisa punya virtual karakter sendiri, bisa punya film sendiri gitu ya. Bisa, kalian coba aja Google VO3 tuh. Buka aja Google VO3 gini. Google VO3. Mana? Nih di sini. Buka ini aja nanti kalian. Tapi harus bayar ya, mesti pakai VPN juga. Bikinnya tuh cuma ketik-ketik doang. Jadi saya kasih lihat yang saya coba bikin ya. Ini Google VO3 nih. Ini cuma ketik-ketik doang nih. Ada anak miskin, bla 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 bla. Nih. Saya bikin dari awal nih. Seorang laki-laki berdiri di depan ratusan robot bekerja membuat barang pabrik. Laki-laki ini berusia muda dan mengenakan baju batik. Dia bilang belajar bisnis di Growin. Ini video-videonya di-generate sama AI. Ya kalian lihat di IG lah, saya ada post di IG. Sesimpel itu bikinnya. Jadi menurut saya ini semua orang akan bisa bikin film lah. Maksudnya orang yang kayak saya aja nggak bisa bikin film. Cuman ketik-ketik gitu doang keluar tuh film. Tuh ini kan, lihat deh. Ini mana ada yang tahu ini AI? Mana ada yang tahu? Mana ada yang tahu ini AI? Kalau orang biasa ya, kalau kita sering lihat ya mungkin wah ini AI. Tapi kalau sekilas begini mana tahu nih dalam 5 tahun lagi bakal udah kayak asli. Ya kalau kita perhatiin benar-benar kayak tadi begini nih. Ini kan ada dia momen kayak bengong kan, lihat nih kayak gini. Tuh, ya ini kelihatan lah, oke lah ini AI.
Tapi kita tarik garis lurus 5 tahun lagi. Mana ada yang tahu? Oh, lihat nih. Hold on. A black cat crossed my path. Bad luck for them. Ya, kalian kemarin mungkin ada yang nonton film Jumbo ya. Ini film Jumbo biayanya kan besar. Coba saya cek ya, film Jumbo itu berapa biayanya ya? Biaya membuat film Jumbo. Saya cek di online. 70 miliar. Bayangin guys, buat bikin film Jumbo 70 miliar. Sekarang kita subscribe di Google VO3 yang nantinya mungkin tahun depan udah tajam banget. Bisa bikin jauh lebih bagus dari Jumbo, kayak begini. Bayarnya cuma berapa juta tuh? Bayarnya cuma tadi mungkin 4 juta per bulan ya, yang dibandingin dengan 70 miliar. Yang penting promptingnya bagus. Ya, berarti ini semuanya harus mulai mikir ulang ya yang lagi mau bikin film. Karena nggak cuma film animasi, tapi film asli yang bentuknya orang juga ya gitu. Biaya bikin filmnya jadi murah banget. Dengerin sound effect-nya, dengerin sound effect-nya. Langkah-langkah. Gila. Waduh kan, ini udah 100% lah ya. Nasibnya yang pembuat film 100% terancam sih. Biaya untuk bikin film yang tadinya harus pakai kamera mahal-mahal, sewa tempat mahal. Sekarang yang penting orang-orang yang jago prompting. Jago prompting bakal bisa bikin film bagus. Gila ya. Ini kalau kalian di sini ada yang di bidang konten kreator atau di bidang perfilman, harus coba Google VO3, harus, karena kalian harus tahu perkembangannya seperti apa. Kayak saya, kenapa saya mau coba untuk bikin ya sampai benar-benar tahu? Ya karena saya pengen tahu nih perkembangannya bisa sejauh apa. Apa yang bisa kita lakukan dengan AI-nya? Karena ini kan adalah tools ya. Kalau misalnya kita bisa pakai alatnya, tapi ada orang yang nggak bisa pakai di luar, ya kita akan diunggulkan. Kita bisa cari peluang di sana. Nih. Apa ini? Street fight game scene created with AI. Ya ini kelihatan AI sih. Tapi tinggal tunggu waktu aja. Oh ini film nih, ini film. Saya ada nonton nih. Jadi ini orang film bikin bayi plastik. Bayangin deh kalau misalnya kita bikin bener-bener manual gitu. Ada timnya, bayar mahal-mahal per bulan. Bikin gini berapa? Ini coba kita lihat ya. Kita lihat bentar aja. Ini agak panjang. That's it. Keep going. Well, you're so lucky he's naturally buoyant and you don't have to watch him. Is it Bob? No, he doesn't need sunscreen or anything. He just gets softer as he... Gila kan? Ini kalau misalnya manual, kita gaji orang, terus kita benar-benar bikin gitu konsep cerita segala macam, mahal. Ini cuman ketik-ketik doang di Google VO3, bayar 4 juta tadi, 4 juta per bulan ya. Bisa bikin begini yang hasilnya itu yang tadinya butuh sampai miliaran mungkin. Dan bisa ngulang-ngulang terus. Misalnya, oh ini botol plastiknya kayaknya kurang bagus nih, mestinya warna merah. Tinggal diganti doang. Jadi saya ngerasa profesi pembuat film itu akan digantikan dengan prompter film. Jadi orang-orang yang jago prompting, jago nulis, ya apalagi orang-orang yang kalau dia nulis buku novel, itu kan jago tuh dia jelasinnya. Oh dia masuk ke dalam ruangannya warnanya coklat, dengan furniture yang ada baunya, bajunya seperti apa, itu kan bisa detail ya. Orang-orang yang bisa sedetail itu akan bagus sekali bikin film. Jadi menurut saya next step-nya itu adalah prompter film ya. Maksudnya orang bisa bikin semua lewat prompting. Walaupun prompting ini bisa dibantu ChatGPT ya. Kalau misalnya kita punya satu ide, kita ngomong ke ChatGPT atau AI lainnya lah ya, ada Claude dan lain-lain, itu bisa dibantu tuh buat dipertajam. Tapi inti utamanya untuk imajinasinya ketika bikin film dari orang yang jago nulis. Dia bisa nulis dengan detail, dengan baik. Ini salah satu live streamer yang hebat ya. Jadi dia top lah ya. Kalau misalnya kita ngomong di Amerika, dia top lah, mungkin top 5. Pendapatannya paling besar, yang nonton juga paling banyak. Ini dia bikin streamer university. Kayaknya dia kolaborasi sama YouTube sih. Kalau kalian lihat video introduction-nya tuh gila, kelas berat lihat nih ya. Saya play dikit ya. Oh, we gotta get the wrong place, bro. Said 9 3/4. Are you sure this the right address? What you mean, am I sure? I know Kai didn't send us to no fucking gas station, bro. Skip ya. What that mean? Oh, this shit really wasn't a fairy tale. Let's go. Next stop,
Ini buat trailer. Dia bikin trailer buat dia punya program namanya Streamer University. Itu dimana dia ngajarin orang-orang supaya bisa jadi streamer yang lebih baik. Jadi programnya itu kayak 3 hari, 4 hari ya. Ada kelasnya, ada satu tempat kayaknya universitas kecil dia sewa tempatnya deh beberapa hari gitu. Jadi bener-bener semuanya nge-stream. Ini ramai banget. Ini saya ngikutin ya, saya sampai liatin, kayak dia kasih lihat, dia reveal siapa aja yang akan direkrut. Tuh, ruangannya seperti apa, ya kan? Terus dia ada ngomongin misalnya apa lagi ya? Di sini nih kita bisa lihat. Oh, nih. Kayak misalnya programnya sudah berjalan. Dia ada keluarin orang-orang yang melanggar peraturan misalnya. Itu di stream semuanya. Jadi dia kayak, saya rasa ada 200-300 streamer nge-stream sekaligus. Jadi dia di dalam dia punya briefing di sini, dia ada nge-brief di sini tuh. Dia nge-brief itu 2 kali ya. Pas di awal-awal sama di terakhir. Ini kayaknya awal-awal nih. First day orientation nih. This is gonna lie. Y'all about to go crazy. Where's Snow Cone at? I be watching your... Tuh, ini semuanya streamer nih. Streamer dikumpulin, diajarin. Terus dia ngomongin soal dia punya streamer university ini akan seperti apa dia ngajarinnya. Nah, ini menurut saya yang dia ngomongin ada benernya. Jadi dia bilang masa depan itu next step-nya adalah streaming. Kenapa saya nge-live kayak gini? Ya karena saya juga ngeliat, yang kayak kita lihat di TikTok kan orang sekarang nge-live buat shopping ya. Nge-live itu buat jualan barang. Nah, tapi live untuk yang umum itu makin meluas gitu. Orang-orang mereka nge-live terus mereka nge-vlog di jalanan. Mereka nge-live, mereka makan. Itu makin meluas dan penontonnya makin banyak yang minat ke arah sana. Dia ngerasa semua orang seharusnya sudah fokus ke arah sana. Ini saya ada sempat dengerin dikit lah, tapi nggak dengerin semua ya, karena lumayan panjang ini si Kai Cenat. Kalian kalau mau dengerin silahkan dengerin. Tapi intinya ini niat banget lah productionnya, kayak misalnya nih ya. Ini apaan nih? I'm excited to extend to you a most heartfelt welcome to the very first class of Streamer University. Here you will find a school where chaos is encouraged and content is king. I look forward to seeing you all on campus for our first ever semester. Sincerely, Headmaster Kai Cenat. Last but not least, Reggie. What the hell? Ya, ini dia bayar berapa buat bikin begini gitu kan? Kalau sponsornya nggak kuat sih jebol ini. Terus streamer university-nya gratis lagi. Jadi diajarin orang nge-stream. Jadi dia tuh sebenarnya jumlah streamer kan ada banyak ya. Mungkin di US itu ribuan kali. 10.000, 20.000. Dia tuh milih. Jadi dia setelah opening dia bikin trailer kayak begini lumayan viral. Dia pilih. Oke, gue pilih sekitar 200-300. Yang paling oke kira-kira bisa naik kalau diajarin. Terus diajarin penuh gitu. Dan ini menarik. Jadi ini kan dia benar-benar nge-stream semuanya ya. Jadi dia ajarin di berbagai segmen. Ada satu yang menarik. Itu namanya Beef. Mana ya Beef? Aduh nggak ada di sini lagi. Jadi dia tuh ngajarin yang kayak gini. Gimana caranya bikin konflik. Jadi ini sama seperti kayak di Indonesia kan ada namanya artis-artis yang suka dia bikin konflik. Dia saling ngata-ngatain. Terus rame ngata-ngatain sampai berapa lama terus ngilang. Nah itu sebenarnya momen konfliknya itu buat naikin dia punya attention ke dia, naikin dia punya follower. Nah itu ada satu kelasnya si Kai Cenat ya, dia pakai inilah pengajarnya semua adalah streamer ya. Dia ngajarin teknisnya. Jadi kalau misalnya kita mau nge-beef sama orang lain, dia ngomongnya beef. Bukan fight ya, tapi beef. Kita kalau mau sama orang lain buat naikin kita punya attention, harus bikin drama, harus bikin konflik. Caranya gimana? Ya tanpa kita benar-benar menyerang personalnya, tapi memang dimainin aja di online. Orang punya attention. Makanya kalau di Indonesia kita lihat konflik-konflik, misalnya ada 2 partner bisnis nih, tiba-tiba pecah, mereka berantem. Orang suka tuh, wih kenapa nih? Dia akan lihat ke yang A ngomong apa, ke yang B ngomong apa. Kalian cuma perhatiin deh. Karena memang itu tekniknya, saya rasa di semua negara bisa dilakukan ya. Ya memang seperti itu, orang suka dengan drama. Itu salah satunya, jadi dia ngajarinnya banyak. Itu saya lihat sekilas, wah ini hebat juga nih. Si Kai Cenat dia bikinnya memang sangat detail ya. Ayam Goreng Widuran Solo mengeluarkan statement bahwa selama ini ternyata masakannya tidak halal. Memakai minyak babi dalam proses menggorengnya. Gila. Dia ada statementnya. Kepada seluruh pelanggan Ayam Goreng Widuran, kami menyampaikan permohonan maaf. Memahami menimbulkan keresahan. Kami mencantumkan keterangan non halal. Waduh, kan orang udah makan. Mana itu? Ini gimana nih? Ya gila, ini orang udah pada makan ya. Jadi banyak yang kena dong. Wah, orang marah dong pasti. Marah lah ini, gila.
Mana nih? Asli ayam kampung halal. Oh, dia tambahin desainnya halal di sini. Ah, gila. Coba kita lihat ya. Wah, ini langsung diserang loh. Ya, pantes lah diserang lah. Ya, dia... ini 6 tahun yang lalu nih. Ternyata RM ini membohongi publik. Karena mengandung di kremesnya. Silakan tuntut saya kalau saya dianggap berbohong. Karena mantan pegawai Anda yang membuka rahasia gurihnya kremes Anda. Wah, waduh. Oh, udah tahu dari lama ya, viralnya baru-baru ini. Jahat sekali pihak resto ini tidak menginformasikan. Wah, gila. Marah lah, ini orang pantas kasih bintang 1. Pantas lah, gila. Bohongin orang kayak begitu, itu kan bohongin orang. Baru sekarang mengumumkan setelah 52 tahun. Waduh, berapa banyak orang itu? Ya, itu 52 tahun berapa banyak orang guys. Fakta yang masih hangat diperbincangkan. Fakta tentang restoran ayam goreng Widuran. Inilah fakta tentang restoran ayam goreng Widuran. Apa faktanya? Nama usaha ayam goreng Widuran, tahun 73. Udah lama ya, cabangnya ada 2. Terungkap bahwa kremesan digoreng menggunakan minyak babi. Banyak pelanggan oh iya loh. Ya udah ini direkap ya. Pengecekan ke lokasi. Aduh, kalau pengecekan ke lokasi jangan pakai ngumumin begini tanggal 27. Dia udah siapin semua. Langsung ini dong, ketika ada informasi langsung datang. Kalau nggak kan bisa disiapin ya namanya. Pengecekan di lokasi sebelum datang udah disiapin semua dulu dengan baik gitu kan. Gimana ya? Goreng Widuran Solo yang udah diupdate jadi non halal. Ternyata yang non halal kremesnya aja. Kalau ayamnya halal ya. Oke, coba aku pastikan. Yang nggak halal berarti cuma kremesnya aja. Ya. Oh, berarti ayamnya halal. Oh, berarti kalau mau halal pesen ayam aja. Nggak gitu konsepnya. Karena walaupun ayamnya halal, tapi ketika bercampur dengan yang haram, maka halalnya bisa berubah jadi haram. Yang biasa kita kenal dengan nama kontaminasi silang. Jadi kalau ada yang mikir pesen ayamnya doang supaya halal, itu salah. Ini ayam goreng Widuran yang lagi viral karena katanya sih kremesannya itu menggunakan minyak babi. Wah, ditanya jawab lagi karyawannya. Bilang kremesnya doang, ayamnya halal. Orang gila, ini berani banget ya restorannya ya. Ini mah nggak bakal ada yang makan sana lagi nanti. Kalau namanya jadi tercoreng begitu. Buka cabang juga susah, minta maaf juga susah ya.